Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah. Namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku. Sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebasnya. Dan mempersembahkan kisah ini untuk seluruh perempuan kuat di muka bumi pertiwi. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia. Di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah karena kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal menengah. Rini melanjutkan sekolah. Rini menjadi wanita ibu yang cerdas. Rini ingin mencapai cita-cita Rini. Dia tidak ingin menikah, Kak, Bu. Nih, Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat. Dulu perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini saatnya kamu dibimbing mempelajari segala hal yang harus dipelajari wanita, kemudian menikah dengan lelaki yang tepat. Tetapi apa yang menjadi tradisi itu kadang-kadang tidak terlaksanakan. Kartini, Bapak adalah seorang bupati. Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Bapak tidak mungkin mengajukan tradisi kita sendiri. Sudah, Kak, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kalau kamu akan mengerti mengapa semua ini terjadi. Apakah semua wanita harus sepertiku, hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tidak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Kepada Nyonya Rosa Abendanon. Terima kasih, Mas. Wah, ada surat dari siapakah ini? Kepada sahabatku, Rosa Abendanon. Bahasa mana sebenarnya? Meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada.
Hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf. Tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih. Cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang. Tertanda Kartini. Kartini, kemarilah. Ada apa Kartini? Apakah kau datang bersama Stella dan Vanko? Di mana mereka sekarang? Stella dan Vanko tidak bersamaku. Memangnya ada apa? Kemana mereka? Apa mereka sakit atau mereka pergi? Kau tidak perlu mengetahui di mana keberadaan Stella dan Vanko. Aku akan pergi melanjutkan pendidikan Kartini. Saya akan pergi ke Belanda bersama mereka. Jangan bilang kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti. Pasti kalian akan bawaku bersama kalian kan? Maafkan aku Kartini, aku tidak bisa membawamu pergi. Aku, Stella dan Vanko akan pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Aku tahu ayah tidak akan mengizinkanmu untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda, Kartini. Kartini, aku tahu ini berat untukmu, tapi kau tahu sendiri kan, ini adalah adat istiadatku. Jadi kau tidak memperdulikanku lagi. Begitu maksudku Kartini. Tapi kau tahu sendiri bagaimana sikap ayahmu itu. Mungkin kau lebih tahu bagaimana sikap ayahmu itu. Kalau aku bersama kalian, agar aku tetap bisa melanjutkan pendidikan, agar aku tidak menerima pilihan dari urusan kebab itu. Kenapa Kartini? Aku tidak bisa. Dan sekarang waktunya aku untuk pergi. Aku tidak bisa Kartini. Tapi Rosa, Kepedihan kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secerah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. ayah. Ada apa, nak? Apa yang membuatmu senang seperti ini? Tidak pantas seorang wanita berteriak seperti itu. Maaf ayah, tapi aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari ayahnya sahabatku, Rosa. Kartini, ayah tahu pendidikan itu sangat penting, tetapi seorang wanita tidak pantas sekolah tinggi-tinggi. Tidak pantas? Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah tinggi, ayah. Ayah. Silahkan duduk, Raden. Sebentar, saya panggilkan Kartininya terlebih dahulu. Kartini, kemarilah, nak. Duduk di situ, Kartini. Silakan, Raden. Berbicaralah dengan Kartini. Saya akan pergi sebentar. Kartini, misalkan aku meminta waktumu sebentar. Jika aku berkata tidak, itu pun akan meminta waktuku, Raden. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti berbicara hal yang sudah aku ketahui, Raden. Sedangkan ayahku saja tidak meminta kesediaan dariku. Ini yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu ku ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta. Sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta.
Sederhana sekali cara berpikirmu, Raden. Tapi memang itulah yang kurasakan Kartini. Cinta yang kau miliki dengan cinta yang aku rasakan berbeda, Raden. Aku tak mengerti apa maksudmu katamu itu. Cinta yang aku rasakan bukan sekedar cinta ingin memiliki, Raden. Cinta yang ku simpan sejak lama bersinggungan dengan mereka pada kaum wanita. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti Kartini. Raden, coba kau jawab pertanyaanku. Jika kau mencintai seseorang, apa yang kamu lakukan? Tentu aku akan memperjuangkan cintaku itu Kartini. Begitu pula cintaku pada mereka. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku dan aku ingin memerdekakan kaumku dari kekekalan. Dan untuk itu tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah dia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau ingin meminangku, Raden. Dan itu semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu, Raden. Aku masih ingin bersekolah. Dan satu-satunya cara adalah menolak pinanganmu. Lalu bagaimana dengan cintaku Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta ini? Tak adil, biarkan aku memperjuangkan cintaku. Aku berjanji akan berbicara kepada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu, bagaimana jika ayahmu melarangmu untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarangmu, tapi aku tetap mendukung cita-citamu itu. Akan kudirikan sekolah sebagai tempatmu belajar dan mengajar. Apakah itu cukup untuk meyakinkanku, Raden? Ya Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika aku memikirnya, kau berhak melakukan apa yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu, aku akan percayai dan akan berterima pinanganmu. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada Raden atas kebaikanmu. Terima kasih kembali Kartini. Aku akan membahas persoalan ini dengan ayahmu sekarang juga. Kupanjatkan syukur kepadamu Tuhan, entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji, aku akan menjunjung tinggi harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan kudapatkan hakku bersama mereka. Dan akan kurubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Pada tanggal 12 November tahun 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari temannya untuk membaca. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Mas Soesalim. Namun sayang, pada 17 September tahun 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini.
emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan.